Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyudinur, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022 di kelas 11. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya supaya kita dapat berkah dan manfaat kepada satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih yang memimpin doa. Kemudian Bapak mengecek kehadiran kalian, Pak. Ahlun Nazar. Sakit. Tanpa tangan. Habar. Dina. Hadir, Pak. Terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian tentang pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Teks Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Teks yang berisi Baik, kemudian ciri-cirinya apa saja teks prosedur? Ada yang perlu dijelaskan? Silakan tangannya. Ya, silakan. Tujuan, langkah-langkah atau tahapan. Baik, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada tahapan. Dan satu lagi, Pak, Apa lagi? Silakan. penutup. Penutup. Baik. Jadi perlu kita ingat, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, di mana dalamnya itu berisi langkah-langkah yang tujuannya untuk mencapai hasil. Teks prosedur ini itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena teks prosedur itu berisi langkah-langkah, artinya kita tidak akan salah untuk mencapai hasil. Baik, kemudian pada hari ini kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Silakan, seorang. Teks yang menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam, sosial dan budaya. Baik, ada lagi yang menjelaskan? Teks eksplanasi apa? Silakan tangannya. Teks eksplanasi apa? Teks yang isinya menjelaskan terjadi sesuatu proses, peristiwa atau fenomena, di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan sebuah fenomena tersebut bisa terjadi. Bagus, terima kasih. Artinya teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, dan kemudian budaya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Pernahlah kalian menyaksikan sebuah fenomena di tempat kalian atau di sekitar kalian? Apa? Banjir. Lagi? Tanah longsor. Baik, kebakaran hutan. Lagi? Itu untuk fenomena alam. Ada lagi? Fenomena
sosial. Ada yang namanya demonstrasi atau kenaikan harga bahan pokok. Nah, itu menjadi fenomena sosial. Kemudian ada juga fenomena budaya. Apa biasanya di tempat kita atau di daerah kita ini budaya? Aruh, ada ilah. Apalagi Maulid Nabi, itu termasuk fenomena budaya kita. Baik. Kemudian pada pembelajaran hari ini mengenai teks eksplanasi itu kompetensi dasarnya adalah mengenai telaah teks eksplanasi berupa kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca. Nanti indikator capaiannya yang diharapkan kepada kalian peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi berdasarkan identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, kemudian ulasan, serta menelaah kebahasan teks eksplanasi berdasarkan teks yang diperdengarkan dan teks yang dibaca. Dan Bapak pada pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning. Artinya kalian peserta didik selain mampu menemukan akar masalah, juga mampu mencarikan solusi dari sebuah teks eksplanasi. Baik. Tujuan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan dari teks yang diperdengarkan dan dibaca dengan benar. Kemudian kalian juga peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasan teks eksplanasi dengan tepat berdasarkan teks yang diperdengarkan dan dibaca dengan benar dan juga tepat. Baik. Struktur teks eksplanasi terdiri dari apa saja? Identifikasi fenomena. Kemudian ada ulasan dan ada rangkaian peristiwa. Teks eksplanasi terdiri dari yang pertama identifikasi fenomena. Apa saja? Meliputi apa saja? Kejadian alam atau fenomena alam. Yang pertama Meliputi kejadian latar belakang kejadian, bisa. atau fenomena alam. Latar belakang kejadian yang meliputi fenomena bisa meliputi fenomena alam. Itu lagi sosial. Itu lagi budaya. Baik. Ini yang tampak yang ada pada struktur eksplanasi. Nah, jadi yang pertama adalah identifikasi fenomena. Kemudian apa lagi? Rangkaian peristiwa. Meliputi sebab. Oke. Sebab terjadinya. Lagi lah. Urutan
urutan kejadian, betul. Urutan kejadian atau kronologi. Nah, ada dua sudah. Apa lagi? Ada ulasan. Meliputi? Baik, yang berisi komentar atau penilaian tentang kejadian. penilaian tentang kejadian. Nah, ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Jadi kalian harus mampu nanti menganalisis struktur pada sebuah teks eksplanasi. Jadi ada apa saja? Ada identifikasi fenomena meliputi Latar belakang kejadian, fenomena alam, manusia, dan budaya. lagi Rangkaian peristiwa, sebab terjadinya, dan kronologi lagi ulasan. Itu yang berisi komentar, baik komentar atau penilaian tentang kejadian. Baik, berikutnya unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah siapa yang bisa menjelaskan konjungsi kausalitas meliputi apa saja sih kata-katanya? Silakan. Oleh sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Baik, yang pertama ada meliputi sebab, lagi karena, Sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Baik. Yang pertama konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Apa saja tadi? Katanya meliputi Sebab. ada sebab, Karena. ada karena, Oleh sebab itu. bisa oleh sebab Itu. itu, Oleh dan oleh karena itu. Dan sehingga. Dan sehingga. baik dan juga sehingga. Nah, ini yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Itu di dalam unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Kemudian apa lagi? Ada konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi. Nah, itu biasanya meliputi apa saja? Waktu. Ada katanya kemudian. Lagi. Lagi. Lalu. Baik. Lagi. Setelah itu. Bagus. Setelah. Ada apa? Baik. Ada pada akhirnya. Nah, jadi ada dua saudara. Ada kronologi kausalitas, konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologi. Ada apa lagi? Kata benda. Seperti apa? Contohnya gerhana, banjir, mengaduk. Kata benda, misalkan katanya Gerhana. bisa gerhana, Banjir. bisa Banjir. banjir. Oke. Oke. Ada penado.
juga biasanya ada tanah, longsor. Nah, itu termasuk ke dalam kata benda yang merujuk fenomena. Ada lagi kata teknis atau istilah. Tuh. Apa yang meliputi kata teknis atau istilah? Fenomena misalnya dari kesenian, fenomena kesenian. Kata teknis, kata teknis, istilah sesuai topik yang dibahas. Oke, istilah sesuai topik. Jelas lah mengenai unsur, struktur, teks eksplanasi dan unsur kebahasaannya. Yo, siapa yang dapat menjelaskan apa saja struktur teks eksplanasi? Silakan. Identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Baik. Kemudian unsur kebahasaannya. Baik, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologi, lagi ada kata benda yang merujuk fenomena, dan juga ada kata teknis atau istilah. Ada pada topik atau suatu fenomena. Baik. Sekarang coba kalian perhatikan mengenai sebuah audiovisual tentang eksplanasi fenomena alam berikut. Tolong diperhatikan. Khawatirkan Anda, saya tidak akan pergi. Dia datang secara tak terduga. Dia memiliki mencapai gedung bertingkat dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Merenggut ribuan jiwa. Bukan, ini bukan monster di film populer. Saya berbicara tentang air laut biasa yang tiba-tiba menjadi tsunami. Jika Anda pikir ini tidak akan pernah Itulah tadi sebuah audiovisual atau video tentang tsunami atau fenomena alam. Di mana dari video yang kalian amati tadi itu ada penyebab terjadinya tsunami. Apa tadi penyebabnya? Ada banyak disebutkan. Baik, berarti ada dari faktor manusia dan juga faktor alam. Baik. Kemudian Bapak coba tampilkan kembali mengenai sebuah teks. Di mana teks di sini adalah teks eksplanasi tentang fenomena alam, yakni kebakaran hutan. Bisa terlihat? Coba tolong bacakan salah satu. Yang di depan, silakan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana sebuah hutan mengalami perubahan bentuk karena aktivitas pembakaran besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan kondisi ketika hutan dilanda api sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Namun berdasarkan fakta di lapangan, dampak negatifnya jauh lebih mendominasi. Itulah tadi mengenai teks eksplanasi yang teman kalian baca, yakni tentang fenomena alam kebakaran hutan. Kira-kira apa masalahnya? Kalau kalian melihat dan membaca mengenai kebakaran hutan, penyebabnya apa? Ada dua faktor.
Kemudian sambaran petir bisa. Awan, ada awan panas bisa. Itu penyebab kebakaran hutan dari faktor kalau manusia membakar lahan. Lagi jangan sengaja membakar. Lagi pembakaran sampah, membuang puntung atau dari api unggun yang manusia itu lalai dalam mematikan. Itu yang menjadi penyebab akar masalah sebuah kebakaran hutan. Kira-kira apa sih solusinya? Solusinya supaya kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi. Jangan membuang Jangan membuang puntung rokok. Artinya solusinya dalam manusia, faktor manusia itu harus memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat, menjaga menjaga lingkungan. Baik. Ini tadi kira-kira ada berapa paragraf? Ini 2 dan 4. Dari teks eksplanasi kebakaran hutan itu memuat yang namanya tadi struktur dan unsur kebahasaan. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini ada kalimat dari 4 paragraf tadi. Coba kalian perhatikan di kalimat pertama dan kedua. Sudah? Tadi ada 4 paragraf, Pak. Di paragraf pertama kira-kira yang mana struktur eksplanasinya? Identifikasi. Coba maju, berikan tanda centram kalau itu termasuk identifikasi fenomena. Silakan, siapa yang mau berikan tanda centram? Oke, silakan. Nah, di kalimat pertama itu tentang identifikasi fenomena. Kalau yang kedua, siapa yang bisa? Silakan. Baca dulu kalimatnya. Silakan maju. Berikan tanda. Di mana posisinya? Oke, silakan. Beri tanda centram. Kita juga. Kalau di kolom rangkaian peristiwa, pada nomor 2. Sesuai nomor. Ya, sesuai barisnya. Sekarang kita analisis sebuah unsur kebahasannya. Di sana terlihat pernyataannya ada dalam unsur kebahasan apa aja yang meliputi? Konjungsi kausalitas. Baik, ini nomor ada konjungsi kausalitas. Ada apa lagi? Konjungsi kronologi. Kemudian ada kata benda. Kata benda ini yang merujuk pada
ada fenomena ya. Kemudian ada kata teknis. Baik. Nah, coba lagi pemahaman kalian. Yang pertama coba bicara. Pembakaran hutan adalah peristiwa di mana sebuah hutan mengalami perubahan bentuk karena aktivitas pembakaran besar-besaran. Nah, ini di dalam kaidah kebiasaan termasuk Kunjungsi kualitas karena memiliki ada kalimat Dan ada corona. termasuk konjungsi kausa. Coba maju silakan. Beri tanda centang juga. Nomor 1, silakan posisinya di mana? Jelas mengenai teks eksplanasi beserta struktur dan kebahasannya. Jelas? Baik, kalau jelas, sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Silakan kalian buat kelompok. Baik, sudah sesuai kelompoknya? Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar diskusi kelompok kalian. Nanti pada diskusi kalian Bapak berikan sebuah teks eksplanasi. Jadi kalian di sana berdiskusi untuk menemukan penyebab dan solusinya. Kemudian kalian juga berdiskusi untuk menganalisis struktur teks eksplanasi pada teksnya dan juga menganalisis unsur kebahasannya. Silakan kalian berdiskusi dengan penuh tanggung jawab, gotong royong. Setelah berdiskusi nanti kalian mempresentasikan, dan begitu kelompok yang maju untuk presentasi, kelompok yang tidak presentasi itu memberikan tanggapan atau komentar. Silakan untuk mulai diskusi. Ini teksnya. Ini langsung teksnya di sini, ngomongkan ke ini. Kemudian ini kita nanti ya. Jadi silakan mulai berdiskusi. Ini nanti ada teksnya, kemudian di sini ada format untuk menentukan struktur, kemudian di sini ada menentukan kebahasaannya. Jelas? Silakan boleh berdiskusi. Lembar diskusinya ini. Nah, tadi ada lembar ini. Dari sini kalian diskusikan untuk menentukan yang pertama apa? Struktur, eksplanasinya tuangkan ke dalam sini. Kemudian setelah itu kalian tuangkan, diskusikan mengenai unsur kebiasaannya, tuangkan ke dalam tulis ini. Silakan mulai berdiskusi. Tolong semua kelompok kayaknya agar aktif berdiskusi. Ya, silakan. Ya. Ya, ini selesai nanti yang dipresentasikan.
1, 2, 3. Kelompok 1 sudah siap? Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. 1. Individu. Ada yang dipertanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2 dan kelompok 3 tentang hasil presentasi pada kelompok 1. Solusi menghindari. Silakan dari kelompok mana? Saya ingin bertanya. Berdiri. Bagaimana Dari kelompok mana solusi sebentar? menghindari banjir? Cukup jelas? Baik, silakan kalau sudah dihitung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Silakan kelompok berikutnya, kelompok ketiga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, berikan aplaus dulu. Dari apa yang disampaikan kelompok yang menanggapi, silakan kalian perbaiki dulu sesuai tanggapan kelompok yang lain. Siapa yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Silakan. Kesimpulan struktur teks eksplanasi ada identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, ulasan. Terus unsur kebahasaan teks eksplanasinya konjungsi kausalitas, konjungsi kronologi, kata benda perujuk atau fenomena, dan kata teknis. Baik. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses menjelaskan tentang terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, atau budaya. Kemudian dalam teks eksplanasi terdapat struktur. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Kemudian kemudian ada unsur kebiasaannya. Konjungsi kausalitas, Baik, ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologi, kata benda merujuk fenomena, yang merujuk fenomena, dan ada kata istilah atau teknis. istilah atau kata teknis. Tolong kalian jangan sampai lupa, tetap kalian pahami pelajari mengenai teks eksplanasi.
Karena apa? Teks eksplanasi itu besar manfaatnya bagi kita kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya di mana? Di dalam setiap fenomena, baik itu alam, sosial ataupun budaya, itu kita lebih tahu, lebih jelas tahu dari teks eksplanasi. Karena apa? Karena di dalam teks eksplanasi itu memuat segala fakta, penjelasan bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial ataupun fenomena budaya. Baik. Kemudian sebelum Bapak akhiri, Bapak minta kalian mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Baik, kemudian jangan lupa juga anak-anak, di pertemuan akan datang kita akan mempelajari tentang menulis atau mengembangkan teks eksplanasi berdasarkan kerangka dan pola pengembangannya. Jadi kalian di rumah pelajari itu. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai menulis dan mengembangkan sebuah teks eksplanasi. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.